Selamat malam, Bapak Ibu. Oh, saya rekam dulu ya. Yang rekam siapa nih? Kang Pur ya. Baik. So, selamat malam, Bapak Ibu. Tunggu rekamannya dulu. Nah, oke. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat datang pada acara Make Cafe edisi Desember 2021. Wah, ini ternyata udah akhir tahun ya, edisi atau terakhir untuk tahun 2000. Iya, 2021. Waduh, luar biasa sekali. So, Bapak Ibu, salam kenal, saya Mariani dan hari ini saya akan menjadi moderator untuk acara Make Cafe Desember yang berjudul Group Listening. Nah, senang sekali bisa bertemu dan berkenalan dengan Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dan juga bertemu kembali dengan teman-teman yang sudah pernah bertemu dan hari ini kita bertemu kembali dalam satu forum bersama yang disebut sebagai Make Cafe. Nah, apa itu Make Cafe? Make Cafe sebenarnya adalah Meta Coach Cafe. Cafe sambil ngopi Bapak Ibu, jadi silakan bikin kopinya, silakan siapkan snacknya, dan kemudian kita ngobrol santai dalam Meta Coach, dalam Meta Coaching. Nah, kalau sudah tahu kafenya, apa itu Meta Coach Bapak Ibu? Nah, sebelum kita mulai, saya undang Bapak Ibu kalau boleh untuk menyalakan videonya. Tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu. Jadi kalau ada wajahnya kan jadi lebih asik. Jadi kita tahu dengan siapa kita ngobrol dan juga ekspresi Bapak Ibu itu loh. Itu akan membuat kami, saya dan juga pembicara tentunya akan lebih bersemangat. Karena kita jadi tahu ini terlalu serius kah, terlalu lucu kah, atau jangan-jangan lagi pada ngantuk kah. Jadi kita bisa mengatur nih bagaimana caranya. Jadi tak kenal maka tak sayang, saya mengundang Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya. Lalu karena ini nanti bakal rame, saya lihat di grup itu ada 100 lebih, maka mohon agar suaranya di-mute-kan ya. Suaranya di-mute-kan, apalagi kalau yang tempatnya rame, nanti ada yang jualan es krim kedengaran masuk pada ngiler semua ya. Malam-malam ada yang jualan es krim nggak ya? Nggak ada deh. Nah, waktu kita adalah 90 menit Bapak Ibu. Jadi berangkat mulai dari 19.30 sampai jam 21, di mana kita ada acara pembukaan, nanti ada kata sambutan dari ketua MCF kita. Lalu kemudian nanti akan dilanjutkan rencananya 55 menit bersama dengan pembicara kita tentang group listening. Dalam kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu, sesi tanya jawabnya nanti silakan Bapak Ibu ketik di ruang chat. Karena kan nanti supaya tidak mengganggu alur presentasi penjelasan dari pembicara. Jadi Bapak Ibu begitu pembicaranya ngomong, ini ada sesuatu nih yang mau gue tanyain, ketik aja langsung di chat. Cuman kadang-kadang di chat tuh banyak kan yang ngobrol. Jadi ketika ada pertanyaan, tolong diawali dengan huruf Q.2. Nah, kalau banyak yang kirim salam kan kita bingung yang mana pertanyaan, yang mana komen kan. Jadi kalau pertanyaan tolong diawali dengan Q.2. Jadi nanti saya selaku moderator akan mengambil pertanyaan-pertanyaan yang diawali dengan Q.2. Boleh begitu Bapak Ibu? Setuju? Oke, sip. Kalau setuju ngasih jempolnya dong biar tahu. Yes, oke. Nah, saya udah ngobrol sih sama pembicaranya. Kalau pertanyaannya apakah nanti di tengah-tengah akan berhenti atau nanti di sesi akhir? Nanti pembicaranya juga akan melihat sih kalau udah terlalu banyak yang nanya mungkin akan berhenti dulu untuk menjawab di tengah-tengah dan juga nanti di akhir sesi acara. Setelah selesai acara, nanti kita juga ada acara foto bersama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan buru-buru tinggalkan ruangan dulu karena ada beberapa pengumuman dan juga ada sesi foto bersama. Jadi ojo ketinggalan loh ya foto bersamanya nanti. Mudah-mudahan foto bersamanya lebih banyak lagi yang videonya kelihatan. Jadi bukan hanya nama, tapi ada kamera. Masih keburu sih kalau mau dandan, masih 1,5 jam kok. Kalau ada yang bilang gue belum mandi gitu ya. Oke, Bapak Ibu,
itu saja pengantar dari saya, dan sebelum kita masuk ke kata sambutan dari Ketua MCF Indonesia, saya ingin lihat dulu nih apakah sudah pada siap nih untuk mulai nih. Saya masuk ke layar kedua, ada Pak Teddy. Yang lain masih pada off cam ya, lagi perjalanan kali karena ini after office hour. Baik, Bapak Ibu siap untuk memulai? Kasih jempolnya dulu dong biar gue tahu nggak pada ketiduran. Oke, asik. Baik. Kalau yang nggak bisa open cam, nggak apa-apa. Mungkin dalam ada gangguan teknis atau dalam perjalanan sebisa mungkin. Oke, Bapak Ibu, kita dengarkan dulu tentang MetaCoach. Jadi kan ada MetaCoach Cafe. Apa sih MetaCoach? Apalagi ada kata MCF. Mari kita dengarkan langsung dari Ketua, dari Direktur MCF Regional Indonesia, Irfan Irawan-Ji. Tepuk tangan dulu yuk buat Irfan. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung time zone masing-masing ya teman-teman ya. Karena time zone-nya beda-beda nih, kita udah mulai masuk internasional. Kalau ini kata sambutan saya, selamat datang di dalam MetaCoach Cafe terakhir kita di tahun ini. Ini adalah acara setiap bulan, di mana kita setiap bulan semua MetaCoach akan men-sharingkan, akan ada bagian-bagiannya, kita semua berikhtiar untuk men-sharingkan ilmu kita, supaya kita bisa membangun bangsa ini bersama-sama. Jadi acara ini adalah acara yang dibentuk dari MetaCoach Foundation Indonesia. Ini tujuannya adalah untuk berbagi ilmu, tujuannya adalah untuk saling sharing, untuk saling belajar satu sama lainnya. Nah mungkin teman-teman ada yang nanya, MetaCoach apa sih? MetaCoach itu adalah sebuah proses fasilitasi, sebuah seni memfasilitasi. Itu adalah sebuah proses yang dilakukan bersama seorang individu ataupun sebuah perusahaan, dan dalam hal ini bisa jadi individu yang ada di dalam perusahaan yang bentuknya sebuah grup yang hari ini akan kita bahas. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh orang itu ataupun oleh perusahaan itu secara spesifik dengan cara kita berkomunikasi, kita berbicara dengan tegas tapi dengan penuh compassion. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita para coach, MetaCoach ini bisa masuk ke dalam inti dari pemaknaannya. Bagaimana seseorang memaknai, bagaimana perusahaan memaknai, dan akhirnya bisa menemukan dan bahkan memobilize, menggerakkan, menggugah sumber daya baik di dalam maupun di luar orang ataupun perusahaan tersebut. Tujuannya untuk menciptakan perubahan yang terus-menerus untuk menjadi lebih baik. Dan akhirnya ketika nanti seorang bisa mencapai tujuannya, diharapkan semua klien dari para MetaCoach bisa mengembangkan, mengeluarkan, dan bahkan mengaktualisasikan semua potensi terbesar di dalam hidup mereka. Dan akhirnya menjadikan lingkungan kita jadi jauh lebih baik. Nah, dari dasar itulah kami para MetaCoach Indonesia, semua yang sudah pernah belajar neurosemantics, kita punya satu value, yaitu kami ingin secara profesional meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang di Indonesia ini. Tujuannya adalah supaya ketika kita menjadi orang-orang yang semua bisa mengendalikan diri kita, supaya kita bisa memaknai dengan baik, akhirnya kita bisa menciptakan hidup yang lebih baik, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, hari ini kita kedatangan Kang Pur, salah satu teman saya, dan beliau ini sangat keen apa bahasa Indonesia ya? Sangat suka sekali berkecimpung di dalam dunia grup. Jadi kita ngambil grup and team coaching sama-sama pada saat itu, batch pertama pada saat di Jakarta. Dan beliau ini seorang yang luar biasa menurut saya, karena dari gayanya tenang, bersahaja, tapi ilmunya itu loh. Nah, ini yang kita mau dengar dari Kang Pur. Nah, saya undang kita semua, baik dimanapun kita berada, baik yang mungkin sedang santai, yang lagi ngopi-ngopi, ataupun yang dalam perjalanan, atau dimanapun kita berada, mari kita sama-sama dengarkan Kang Pur dan kita belajar bersama. Dan saya harap kita semua bisa mendapatkan sesuatu dari hari ini dan bisa digunakan dibawa dalam kehidupan pribadi kita maupun dalam kehidupan organisasi kita. Selamat datang di dalam MetaCoach Cafe terakhir kita di tahun ini di Desember 2021. To your highest and best. Saya kembalikan pada Bu Mariani. Terima kasih Irfan. So Bapak Ibu tepuk tangan dulu yuk. Wah, sip, biar hangat, biar rame gitu loh, walaupun pada mute semua ya, jadi hangat gerakannya gitu. Jadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Irfan tadi? MetaCoach itu untuk memfasilitasi kita mencapai tujuan. By the way, Bapak Ibu punya tujuan. Ini udah akhir tahun ya, kita udah mulai mereview kembali, udah mulai men-set lagi. Nah, maka pada hari ini
pada sesi ini kita bukan ngomong soal tujuan, tapi kita ngomong soal listening. Listening, Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu sudah terbiasa dengan kata listening, yaitu mendengarkan. Jadi ada kata mendengar, ada kata mendengarkan. Listening ini sesuatu yang ya kelihatannya ringan, tapi seru ya. Dan bahkan listening ini sendiri merupakan sesuatu yang cukup signifikan bukan hanya dalam dunia coaching, tapi juga dalam komunikasi dan hubungan kita satu sama lain. Kemudian berkembang dari listening ada the power of empathy, the power of relationship, dan itu semua bermodalkan dari sebuah kata yang sederhana yang disebut listening. Listening ini sekarang sudah mulai banyak diperkenalkan, sudah banyak diperbincangkan, terutama dalam 2 tahun terakhir ini. Nah, kalau kita bicara listening, itu adalah mendengarkan dan biasanya dibahas listening pada seseorang, individu per individu. Tapi pada sesi hari ini, kita akan mendengarkan tentang group listening, Bapak Ibu. Jadi bukan lagi mendengarkan pada satu orang, tapi mendengarkan pada grup. Nah, bagaimana caranya dengerin satu orang aja masih belum mumpuni, ini satu grup. Apakahnya ditunda dulu? Saya sih banyak penasarannya ya. Tapi kita dengarkan langsung yuk dari Kang Purnama. Nah, nama lengkapnya adalah, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Mungkin ada yang sudah kenal, tapi sebagai moderator saya perlu memperkenalkan secara resmi. Nama lengkapnya adalah Purnama Prijatna, dan karena beliau kelahiran Jawa Barat, Bandung, betul ya Kang ya? Betul. Pokoknya tinggal di Bandung aja, jadi saya panggilnya Kang Pur. Beliau adalah seorang meta coach, sudah lama, 2017, juga seorang group and team coach, bahkan beliau adalah salah satu orang, bahkan waktu itu satu-satunya, nggak tahu nih sekarang, tapi saya yakin masih satu-satunya yang tertarik tentang group and team coach, dan kemudian bahkan menulis buku tentang team in you. Kang Pur bawa nggak bukunya? Punya saya masih di Indonesia soalnya. Ada di lemari nanti di sana. Ada di lemari nanti dibawa ini. Dan beliau seorang practitioner dan juga seorang master practitioner neurosemantics. Saya bilang Kang Pur tinggal selangkah menuju trainer neurosemantics. Nah, itu ya didoakan amin gitu ya. Dan tadi saya sampaikan bahwa beliau adalah penulis buku Team in You warna merah. Habis ini mendingan langsung pesan deh sama Kang Pur tentang buku tersebut. Dan selain sertifikasi di atas, beliau juga aktif sebagai trainer di Inti Makna dan juga Karisma Class. Inti Makna provokasi tahu ya Bapak Ibu? Kalau belum tahu nanti cari tahu, dan juga Karisma Class. Lalu beliau juga seorang CMO at Tridaya Sinergi Indonesia. Mudah-mudahan mendengarkan CMO. Apa itu? Nanti tanya yang bersangkutan. Dan juga CEO dari JBK Rintis Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Masih muda tapi udah banyak C-nya di depan gitu ya. Muda. Lebih muda dari gue kali gitu ya. Baik Bapak Ibu, supaya tidak panjang-panjang lebar, mari kita dengarkan langsung grup listening dari Kang Purnama Prijatna. Tepuk tangan lagi yuk buat Kang Pur yuk. Dan karena listening, yuk kita buka telinga kita mata kita, karena mendengarkan katanya pakai mata. Yuk, siap, silakan Kang Pur. Terima kasih Bu Mariani Eng. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Mariani Eng. The first Indonesian neurosemanticist, ya, paling pertama di Indonesia and woman in Asia Tenggara. Paling tua gue berarti. Dibanding. Well, selamat malam sekali lagi Bapak Ibu yang ada di Indonesia. Selamat pagi buat teman-teman yang ada di USA, Bu Mariani. Selamat sore buat teman-teman, tadi ada yang di Kuwait, Bu Mufidah. Masaul khair kalau kita bilang. Dan juga selamat-selamat yang lainnya, karena kita lintas zona dan juga lintas waktu. Dan boleh jadi dengan Zoom ini kita juga jadi lintas generasi.
Jadi kita bukan lagi millennials, bukan lagi baby boomers, tapi baby zoomers. Nah, begitulah kira-kira. So, teman-teman, saya izin mohon manggil namanya teman-teman ya. Kalau Bapak Ibu rasanya nanti saya akan bahas di salah satu pembahasan listening ini tentang Bapak Ibu. Saya mohon izin, bolehkah teman-teman? Boleh ya? Boleh, terima kasih. Saya meyakini setiap perjumpaan seperti ini, apalagi kalau teman-teman mendengar suara hujan di sini, di Bandung suara hujan, jadi memang sedang hujan. Perjumpaan ini mengundang intervensi Tuhan untuk mengirimkan ilham-ilham kepada kita. Jadi bukan hanya saya, bukan hanya pemateri, bukan hanya tentang materinya, tapi insya Allah ketika kita berkumpul dalam suatu majelis yang kita niatkan untuk majelis ilmu, majelis sesuatu yang faedah, mudah-mudahan ini juga menjadikan jalan bagi kita untuk semakin bermanfaat melayani umat atau melayani masyarakat pada umumnya. Untuk itu, karena juga setiap kumpulan seperti ini ada malaikat menyertai dan ikut mengaminkan doa-doa kita, saya ingin mengajak, boleh ya teman-teman, untuk sama-sama berdoa terlebih dahulu, supaya diberikan kelancaran, karena virtual ini sangat tergantung sekali dengan koneksi, dengan energi, dan lain sebagainya. Boleh ya memimpin kita berdoa terlebih dahulu, berdoa berdasarkan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. So, teman-teman, yang tampak di kamera saya ada Ko Irfan, ada Mbak Mufia, kemudian ada Bu Mariani, ada Mas Rahmat, ada Mbak Iis, ada Mbak Irma, ada Mbak Retno, ada Mbak Raya, ada Mbak Adrian, ada Mbak Steady, ada Mas Yod Mazing. Mbak Ari, apa kabar? Mbak Ferry, Kak Sisi, ada Mas Zulfikar, ada Mas Yusuf, ada Mas Iskandar, Pak Is, Mbak Irma, ada Pak Sudirman, apa kabar Pak Sudirman, Mbak Arif, Pak Anissa, Mbak Anissa, Mas Safril, ada Mas Andi juga, ada Mbak Irma yang lagi di Bali, Mbak Rina, Mbak Feni, Mas Adam, ini Mr. Adam ya, teachers-nya anak saya, Mbak Zainab, Mbak Alvin, dan lain-lain yang memilih untuk off camera is okay, karena ini adalah suasananya santai menuju keperaduan, jadi sambil mendengarkan saya bercuap-cuap. Materi ini tentang listening in group ini dipersiapkan hampir 2 dekade, Bapak Ibu. Bisa dibayangkan. Mau kan langsung pada mikir wajah-wajahnya. Pada tahun 2004, saya mulai mengenal atau mempelajari ilmu pengembangan diri. Ilmu people development. Saat itu saya masih berdinas di OCBC NISP. Dan kemudian karena banyak memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan pajak kepada branch manager, HR-nya mengatakan, ini cocok jadi trainer, katanya begitu, kata HR-nya. Akhirnya saya mempelajari, dan di Bandung juga banyak mengikuti kelas-kelas tentang people development. Dale Carnegie, kemudian juga sempat jadi dosen di salah satu perguruan tinggi di Bandung, dan salah satu dosennya itu pembinanya, ketua yayasannya adalah namanya Ibu Litawati Tamsil. Ibu Litawati ini kemudian mengatakan, bahasanya Sunda, cuman saya bahasa Indonesia-kan. Pak Pur, kalau mau belajar tentang people development, ada ilmu bagus, namanya NLP. Oh, bahasa Sunda mah NLP. Wah, kalau mau belajar NLP, cari namanya Mariani Eng di Jakarta. Mariani Eng namanya aja udah keren banget. Eng. Ini kayaknya orang luar negeri gitu ya, tapi namanya ada Marianinya. Wah, karena saat itu belum Google Mindset, challenging untuk mencari nama Maria. Kan kalau sekarang mah gampang ya, nyari Purnama Priyatna di Google keluar, oh Purnama Priyatna. Di Wikipedia keluar motivator nomor 3 nasional, Pak Irfan, jangan salah. Nah, sekarang itu Google Mindset itu belum ada 2004. Facebook juga belum ada kalau nggak salah. Nih Bu Litawati Tamsil, salam Bu Mar, Bu Lita, kemarin saya sempat ngobrol. Bu Litawati mengatakan bahwa kalau mau belajar NLP, cari Mariani Eng, dia baru pulang dari luar negeri. Ilmunya bagus. Saya belum tahu itu neurosemantik. You know Bapak Ibu,
Butuh 1 dekade kemudian untuk akhirnya tahun 2014-2015 saya hadir di Grand Sleepy lantai 37 dan bertemu dengan ibu-ibu Cina rambut pendek. Akrab banget. Ini so akrab ya orang. Padahal saya udah kenal 10 tahun sebelumnya namanya. Singkat cerita mulailah ibu-ibu Cina dan rambut pendek ini memperkenalkan diri. Nama saya Mariani Eng. Dan hari pertama itu yang diajarkan saat itu, saya bergabung dengan kelas Neurosemantic Practitioners. Hari pertama, by the way, di 15 menit pertama saat itu saya sudah berkesimpulan, wah salah kelas nih gue. But then kemudian 1 jam kemudian Bu Mariani mendemonstrasikan sebuah ilmu keterampilan dalam berkomunikasi. Salah satunya adalah bagaimana ia kemudian mampu mengulang kata demi kata, kalimat demi kalimat. Saya amazing di belakang. Jadi bukan amazing lagi, tapi saking amazingnya jadi amazing. Melihat Bu Mariani mampu mengulang, ini ilmu apaan? Saya cek di telinganya nggak ada tuh yang namanya recording atau di playback gitu ya. By the way nggak ada. Nah kemudian saya menikmati hari demi hari di rumah metamain dan apalagi akhirnya sambil duduk di lantai ya. Bapak Ibu kemudian ilmu itu namanya ilmu listening. Dan salah satu ilmu yang diajarkan dari banyak ilmu di neurosemantik. Dan kemudian singkat cerita saya sampai ke kelas master. Dan di kelas master ini tambah berasap. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut master tambah berasap. Tapi semakin haus. Haus apa? Haus ilmu. Delation. Nah kemudian saya butuh bimbingan. Kan kalau saya anak bimbel. SMA aja saya ikut bimbel. Supaya bisa masuk perguruan tinggi. Saya nggak masuk juga. Saya ikut bimbel. Dan di kelas master itu saya satu kelas dengan Mbak Liza Yasmin namanya. Dia memperkenalkan kalau mau bimbel sama kakak kelas neurosemantik ada namanya Bapak Prasetya Embrata. Trainingnya keren. Dia baca surat cinta gitu di depan makam. Di depan makam. Ada nangis-nangisnya, ada drama-dramanya. Akhirnya saya bimbel dengan Pak Pras dan akhirnya berkenalan dengan Pak Pras dan juga kakak-kakak senior di sana. Kemudian juga saya belajar dengan langsung Michael Hall. Alhamdulillah. Dari mulai SCMC sampai GTMC. Jadi dari Pak Pras saya belajar bagaimana mudahnya mengunyah neurosemantik. Dari Bu Mariani Eng saya belajar bagaimana kedalaman ilmu neurosemantik. Dan dari Michael Hall saya belajar a whole of neurosemantik. Namanya juga Michael Hall. Keseluruhan neurosemantik secara utuh seperti apa. Dan salah satunya adalah ilmunya listening yang akan saya bagikan pada saat ini. Oke, Bapak Ibu masih tune in? Kayaknya bingung. Ini lu mau ngomong apa sih? Ceritanya panjang banget. Maksudnya begini Bapak Ibu, dari pengalaman saya kemudian saya ingin berbagi izin pengalaman tentang listening in group ini. Kuncinya adalah bagaimana apply to yourself, kata si trainer neurosemantik ini. Oke, I apply to myself siga kumaha. Aplikasikan dalam hidupmu, dalam keseharianmu, dalam bisnismu. Saya saat itu sudah mulai menjabat sebagai seorang CEO, keliling-keliling daerah, dan salah satu tugasnya adalah justru ada tugas ganda sebagai double agent, yaitu menyelesaikan masalah di wilayah-wilayah. Sebagai perusahaan network marketing, seringkali ada konflik antar jaringan disebutnya Bapak Ibu. Nah, saya tuh mau menjalankan ilmu neurosemantik. Salah satunya satu saja ilmu yang diajarkan, saya aplikasikan, saya ulang-ulang. Itu namanya ilmu listening. Wilayahnya di Banten, Bapak Ibu, kalau tahu di wilayah Banten itu ada konflik 2 jaringan, jaringan senior dan jaringan junior. Nah ini. Yang senior pada saat saya datang, jadi sudah kumpul, saya diminta untuk mendamaikan. Pada saat saya datang, yang senior ini sudah mulai menyambut dengan suasana yang sangat angker meskipun senyum kecut. Dia menyimpan golok di meja, Bapak Ibu. Dia pakai bahasa Sunda, tapi kalau saya bahasa Indonesia kan kurang lebih artinya seperti ini. Papur, iya bedog, bahasa Indonesia ya. Ini golok,
untuk menandakan kalau Papur tidak bisa menyelesaikan, ini akan saya gunakan. Sampai sebegitunya karena masalahnya sudah konflik. Saya mau nitip golok di meja ini. Yang juniornya tak kalah seru. Dia sudah siap-siap dengan satu geng pendekar-pendekar semua. Kemudian saya mulai memberikan arahan, memberikan semacam permohonan. Kalau mau masalahnya selesai, mari dari masing-masing pihak untuk mau mengikuti aturan main. Aturan mainnya apa? Ketika satu pihak menjelaskan, yang satu pihak dengarkan dan cukup dengarkan tanpa repot-repot membalas, tanpa repot-repot menjawab, tanpa repot-repot menyanggah. Sesi pertama berjalan lumayan, masih ada interupsi, masih ada respon, masih ada reaksi, masih ada saya perlu beberapa kali untuk break, stop. Yang bicara mohon tetap bicara, yang mendengarkan mohon tidak menyanggah, tidak mereply. Sesi kedua berjalan. Sesi kedua mulailah agak reda. Sesi ketiga mulai ada senyum. Oh gitu maksudnya, kata senior. Yang junior, oh gitu maksudnya. Kedua belah pihak mulai merasakan bagaimana sebenarnya yang terjadi dari pihak senior, yang senior merasakan bagaimana apa yang terjadi dari pihak junior. So, pada saat sesi keempat menjelang subuh, pada saat itu, yang senior berdiri. Ye, berdiri. Ke yang junior. Papur berdiri. Alhamdulillah, ini semua salah paham. Alhamdulillah, ini semua miskomunikasi. Saya di situ lemes. Alhamdulillah, itu bedok juga apa? Golok juga udah masuk ke kolong meja. Alhamdulillah. Artinya saat itu hanya dengan mendengarkan. Hanya dengan mendengarkan. Bukan hanya mendengar. Kedua belah pihak berdamai. Satu skill. How powerful is it? Powerful? Powerful. Tapi nanti dulu Bapak Ibu. Sampai sini Bapak Ibu masih mendengarkan ya? Oke, akan jawabnya. So powerful. Namun kemudian di awal pandemi, karena kita lockdown dan sering di rumah, saya, istri, dan anak sering ngobrol di rumah. You know what? Suatu ketika saya kan sering bikin konten-konten waktu itu mau toss ideas tentang listening. Kingza, anak saya, bilang, papi bikin konten listening, papi aja nggak pernah listening sama aku. Astagfirullahaladzim. Sakitnya di sini, Bapak Ibu. Semua ilmu neurosemantik, ilmu meta coach aja sampai coach, group coach, whatsoever. Itu, wah saya patah hati betul-betul, dan ini yang kemudian penyadaran kepada saya bagaimana mendengarkan, bagaimana listening is not as easy. Rupanya setelah di follow up, Kingza ini merasa tidak didengarkan saat ngobrol bareng. So, dalam konteks grup. Yang tadi adalah konteksnya dalam dunia pekerjaan saya waktu itu. Yang di rumah ternyata ada yang feeling unheard. Makanya konteks malam ini adalah jangan sampai ada di antara keluarga kita pada saat ngobrol-ngobrol tidak merasa didengarkan. Atau ketika dalam kelompok kita ada yang merasa tidak didengarkan. Dan itu butuh skill, dan itu butuh keterampilan dalam berkomunikasi. So, sebelum saya sharing dengan Bapak Ibu, teman-teman semua, tentang group listening, khawatirnya, ini benar kata Bu Mar, khawatirnya Bapak Ibu sudah mengenal listening, sudah tahu listening in group. Ternyata hadir di sini intentionnya untuk apa ya? Harapannya apa ya? Nah, boleh dong di-share di chat Bapak Ibu, teman-teman. Apa harapan Bapak Ibu terkait dengan listening in group ini, dan apakah menurut Bapak itu
Bapak Ibu itu penting, dan bila penting, mengapa sih penting? Apa pentingnya listening in group menurut Bapak Ibu dan teman-teman? Boleh di chat? Nah, nanti dibantu juga dengan Bu Mar ya untuk ini. Ayo. Penting untuk komunikasi lebih efektif. Baru satu nih, Pak Bu Retno, terima kasih. Yuk teman-teman yang lain, monggo. Apa pentingnya? Wah, Saya siapkan chat. apa pentingnya belajar tentang group listening? Penting, jadi bisa paham, bisa dimengerti. Chat saya Bisa, hilang, Pak. bentar ya. Ya, saya share ini ya. Tambah Jadi, pengetahuan komunikasi. hmm, Bisa lebih memahami orang lain, terutama yes. circle. Wah, banyak sekali nih, tunggu ya. Tak kejar dulu, Kang Pur. Masya Allah, apa nih? Mengurangi miskomunikasi dan konflik. Penting agar tidak terjadi konflik. Nah, karena saya mengawali dengan konflik, jadi tidak konflik ya. Meningkatkan trust. Supaya orang di sekitar merasa dihargai. Yes. Bisa makin memahami dan merespek. Saya bacanya jadi acak ya, sesuai dengan yang kebaca di depan mata. Yes. Sangat penting untuk menghindari konflik. Penting sekali untuk dapat memahami apa yang dibutuhkan oleh tim. Penting, ada tapinya, tapi banyak orang yang menganggapnya biasa aja. Itu dia, gitu kan. Makin memahami orang lain, memberi rasa nyaman dengan lawan bicara. Jangan dilawan, dikawanin aja ya Kang Pur. Yes. Ingin tahu bagaimana berbagi fokus mendengar lebih dari satu orang di waktu yang sama. Yes. Apa lagi? Yes. Oke ya. Penting agar untuk satu lagi untuk meningkatkan sell di company dan trust. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya. Thank you Bu Mar dan juga Bapak Ibu. So sebelum masuk ke listening ini salah satu dibilangnya alat atau dibilangnya salah satu keterampilan yang perlu dimiliki dalam rangka meningkatkan komunikasi kita. Komunikasi menjadi penting dalam rangka meningkatkan relationship kita. Relationship menjadi penting karena itulah kita memiliki grup. Grup dalam hal ini adalah bukan group of things, tapi group of people yang belum jadi teams, tapi masih groups. Dan as a group adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Hari ini kita punya tujuan yang sama, insya Allah ya, untuk berbagi ilmu. Berbagi ilmu artinya bukan hanya saya yang berbagi, tapi juga Bapak Ibu dengan chat, dengan aktif nanti adalah juga berbagi, kita kolaborasi dalam belajar. So as a group punya kelompok orang untuk tujuan yang sama, maka kita gunakan istilah grup. Kalau untuk tujuan berbeda, istilahnya apa, Bapak Ibu? Kita gunakan apa? Ada yang tahu nggak? Kita gunakan Grab. Garing ya? Masuk ada distorsi ya. So, Bapak Ibu, karena kita kemudian sebagai warnanya merah. Ini saya melatih ini ya Bapak Ibu ya, Mas Irfan. So, as a group dibentuk dari butuh sebuah relasi. Relasi dibutuhkan komunikasi. Ya nggak sih Bapak Ibu? Komunikasi. Untuk sebuah komunikasi, kita perlu paham komunikasi itu apa. Ya. Komunikasi, saya dari neurosemantik mendapatkan pemahaman bahwa komunikasi dibagi dua, yaitu terdiri dari dua kata, ko dan union. Nah, ini sering juga disampaikan oleh Coach Irfan. Ko ini adalah bersama, union ini adalah menggabungkan. Nah, pertanyaannya adalah bersama-sama menggabungkan apa? Karena kalau kita berkomunikasi dengan kawan bicara kita, ya, ini kita, kemudian ini adalah kawan bicara kita, melakukan sebuah percakapan, yang terjadi adalah saling membalas kata yang satu menyampaikan, satu bicara, satu mendengarkan. Tapi komunikasi ini menggabungkan apa? Komunikasi menggabungkan apa yang ada di layar pikiran kita masing-masing. So ketika kita berkomunikasi, kita sedang menyamakan
apa yang ada di dalam layar pikiran kita. Apa yang ada di layar pikiran kawan bicara kita. Karena ketika kita bercakap-cakap, ketika kita ngobrol, apalagi gibah, belum tentu berkomunikasi. Karena ketika kita berkomunikasi, tujuan dari berkomunikasi adalah satu hal, yaitu understanding atau memahami. Apa yang perlu dipahami? Yang perlu dipahami adalah apa sih isi yang ada di layar pikiran kawan bicara kita. So ini adalah tentang bagaimana komunikasi terjadi. Jadi nyambung kayak pipa. Boleh jadi ketika terjadi sebuah percakapan, tidak mendapatkan pemahaman, tidak sampai ke level memahami, hanya sekadar ngobrol-ngobrol saja. Yang satu bicara, yang satu mendengarkan, menimpal-nimpal. Akhirnya ngobrol. Belum tentu memahami atau berkomunikasi. Dan satu hal dalam berkomunikasi, ada yang bicara, ada yang mendengarkan. Saat mendengarkan pun, otak kita memproses. Jadi listening ini, saya mendapati setelah mengikuti neurosemantik, ternyata is not hearing. Karena listening terbagi dari salah satunya hearing. Jadi terdengar, terlihat, seeing. Tulisnya gimana? Seeing ya. Atau bahkan terasa, feeling. VAK kalau kita mendengarnya. VAK. Bahkan terkecap, tercium ketika kita berbicara. Ketika ngobrol, kita mencium wangi parfumnya, kita menjadi menangkap informasinya, menangkap datanya. Dan ketika berkomunikasi, kita mendapatkan, kita melihat, ketika mendengar, maka yang kita lakukan adalah bukan hanya hearing, mendengar, tapi juga kita melihat dan juga kita merasakan. So listening kalau boleh dibilang, itu bukan hanya mendengar, tapi juga saya menamakannya dengan menyimak. Menyimak. Dengan cara apa? Dengan cara melihat, mendengar, merasakan, mengecap dengan indera penciuman. Sampai sini Bapak Ibu, bisa diikuti? Bisa ya? Oke. Nah, saya halaman baru aja ya. Ketika kita mendengarkan, ketika kita menyimak, dilalah otak kita ini memproses. Bahkan dalam hal listening ini, ketika orang berbicara, konon katanya orang bicara hanya 100 sampai 175 kata maksimum. Sementara kita, dalam otak kita memproses bisa sampai dengan 10.000 kata per menit. Orang bicara 175 kata per menit. Ini artinya ada pekerjaan yang piknik di dalam otak kita. Bahkan ada penelitian lagi bahwa dari apa yang kita dengarkan pun itu hanya 25% yang terserap dan terekam dalam memori. Untuk itu, otak pun punya mekanisme, dalam hal ini mekanisme yang sistemik, dia melakukan yang namanya suatu pekerjaan. Saya halaman baru ya, Bapak Ibu. Nanti mudah-mudahan ininya ada. Saya bikin slide tapi terhapus filenya Bu Maro. Jadi saya alhamdulillah jadinya belajar seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memproses sebuah, ketika kita mendengarkan, kemudian kan tujuannya ketika kita mendengarkan itu mendapatkan atau memahami apa yang ada di dunia dalam kawan bicara kita. Bukan hanya kata-katanya, tapi juga apa yang ada di dalam layar pikirnya dan kita representasikan ke dalam layar pikiran kita. Kita putar ulang filmnya. Namun kemudian otak kita punya fungsi, yaitu Delgedes. Deletion, nah, saya singkatnya Delgedes supaya gampang diingat. Deletion atau menghapus. Apa yang dihapus?
yaitu kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Kalau tadi bilangnya adalah saya haus. Haus ilmu kah? Haus minum kah? Kadang-kadang orang bilangnya cuman sepotong, yaitu tidak lengkap. Apa yang tidak lengkap? Yang tidak lengkapnya SPOK-nya. Terjadi deletion. Ini adalah mekanisme otak untuk mampu secara efisien menggunakan energi, secara efisien untuk menata memori, mana yang tidak penting, mana yang penting, dan dia melakukan mekanisme metik, yaitu deletion. Namun adakah orang yang kemudian punya kemampuan untuk tidak mendeletion? Katanya ada, namanya The Boys Who Can't Forget. Di YouTube ada ya, film dokumenter namanya The Boys Who Can't Forget. Dia punya kelainan, bukan kelainan, sebetulnya dia tidak bisa lupa masa-masa lalu. Bapak Ibu tentunya punya masa lalu, masa yang menyakitkan, ya. Nah itu dihapus, kan ada yang kita tidak ingat. Bayangkan kalau kita mengingat semua kejadian masa lalu. Nah ini yang kemudian ada mekanisme yang namanya deletion. Namun kemudian deletion ini bukan hanya mekanisme menguntungkan otak, tapi juga kadang-kadang ketika kita mendengarkan, kemudian kita tidak lengkap SPOK-nya, maka kita sangat mudah kemudian untuk lapis keduanya, yaitu kita mengeneralisir. Mengeneralisir. Atau menyamakan. Contoh generalisir ini, misalnya kayak sekarang saja saya menyebutkan Bapak Ibu itu generalisir. Mengeneralisir ya. Padahal Bapak Ibu bukan orang tua saya, bukan bapak saya, bukan ibu saya. Tapi kenapa saya menyebut Bapak Ibu sebagai laki-laki dan perempuan? Nah, otak kita juga mengeneralisir ini untuk apa sih? Dia untuk menyederhanakan, untuk mensimplifikasi. Kalau saya dibawa aja sini ya. Ada yang namanya deletion, untuk menghapus. Lapis pertama, lapis keduanya adalah mengeneralisir. Dia untuk menyederhanakan, menyamakan, menyimpulkan, dan ada juga distortion. Distortion ini apa sih? Distortion ini otak kita tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana juga memori. Dia berada di dalam, letaknya di dalam otak yang sama. Sehingga sering sekali dalam distortion ini kita juga menghubung-hubungkan antara satu dengan yang lainnya. Atau dalam distortion ini sering sekali kita juga melakukan metafora. Metafora bagaikan pungguk merindukan bulan, aku dan kamu bagaikan rupiah dan dolar, aku lemah tanpamu gitu ya. Rupiah yang lemah dengan dolar gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi sekaligus tantangan ketika kita mendengarkan. Sekaligus dalam listening ini challenge-nya adalah selain tadi dari internal kita, monkey voice kita, ada satu hal bicara-bicara di dalam, ini juga menjadi satu challenge kita ketika ada deletion, ada generalisir, dan juga ada distortion. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu Bu Mar, supaya tidak bicara terus saya, supaya ada interaktif ya. Oke, baik. Terima kasih Kang Pur. Ada satu pertanyaan dari Pak Arif Pramono Sunu. Tulisannya Q2 sih, jadi saya scroll up, ada Q1 nggak ya gitu. Ternyata? Ternyata nggak ada. Jadi pertanyaannya adalah gini, dalam film Scent of Woman, saya belum pernah nonton film itu. Dalam film Scent of Woman, ekspresi maksimal didukung oleh kemampuan penciuman, kedekatan maksimal. Iya nggak sih? Thank you katanya. Silakan Kang Pur. Oke. Ekspresi dalam tanda petik ya Kang Pur. Tadi. Ini tadi ketika kita listening, ini sangat menguatkan terkait dengan teori listening itu is not hearing, bukan hanya mendengarkan, bukan hanya auditori saja, tapi juga visual kita, bagaimana kita mampu melihat. Bagaimana ketika kita berjumpa, kita mampu merasakan kok, felt kok, bagaimana state orang tersebut, bagaimana hawa orang tersebut. Ketika saya memfasilitasi yang konflik di Banten waktu itu, saya merasakan bukan hanya mendengarkan dengan hanya melihat atau menyimak, bukan hanya dengan melihat tapi juga mendengarkan, tapi juga merasakan
ambience atau merasakan sesuatu yang ini ada ketegangan, ada fun, ada konflik, itu bisa terasakan. Maka boleh jadi bagaimana kita menyimak, bagaimana kita menangkap informasi as if kita sebagai observe mendapatkan pemahaman dari kawan bicara kita, itulah listening. Bagaimana listening ini mampu mempresentasikan gambar apa yang ada di kawan bicara kita, mampu dipresentasikan di layar pikir kita. Acap kali kita merespon jawaban kepada kawan bicara kita saat berbicara, berdiskusi, ngobrol, baik informal maupun pada saat formal, adalah dengan apa-apa yang ada di dalam layar pikir kita. Kita menambahkan berdasarkan persepsi kita. Nah, itulah yang kemudian terjadi tantangan dalam listening. Sehingga orang yang berbicara merasa tidak didengarkan karena kita tidak mampu merefleksikan, mengembalikan, sedang mendemonstrasikan kita sedang menyimak atau mendengar apa yang dimaksud di dalam dirinya. Mungkin seperti itu, Bu Maria. Oke. Hanya satu pertanyaannya, Kang Pur. Satu lagi adalah apa kepanjangan dari VAK? Saya sedang menuliskan membantu Kang Pur, visual, auditory, kinestetik. Mungkin Kang Pur akan melanjutkan visual, auditory, kinestetik? Iya. Ya. Ya. Olfactory. Itu hanya itu, ya. Gustatory, ya. Oke. So, Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan sebuah kejadian, ada sebuah kejadian di luar, gambar kita semakin lengkap fakoknya, semakin lengkap apa yang terlihat, apa yang terdengar, apa yang terrasakan, apa yang terkecap, apa yang tercium, apa yang terkecap, itu semakin jelas gambar kita tentang kejadian di dunia luar. Kita sering sekali mengingat sebuah kejadian ketika kita mencium parfum. Misalnya kalau Bapak Ibu yang pernah umroh, kemudian mencium parfum Al-Haram atau percukan Ka'bah itu ada parfumnya ya. Kemudian mengingat kejadian itu dari apa yang dikecapnya. Nah, ini sebetulnya ingin menyampaikan tentang bagaimana listening ini begitu challenging, itu mengapa listening dalam hal ini ada tantangannya. Yang tidak mudahnya dari listening adalah bagaimana ketika kita mendengar ada suara di dalam diri kita sendiri yang tadi ketika ada 10.000 kata per menit, sementara yang bicara 175 kata per menit, ini yang kemudian ada disebut dengan vacation. Ini kemudian disebut dengan monkey voice. Ini yang kemudian kita begitu bergemuruh, riuh di sini. Kita ingin cepat-cepat menimpali. Kita ingin cepat-cepat kemudian tidak tahu apa yang disampaikan oleh kawan bicara kita sehingga kita tidak mampu menangkap satu kalimat pun dari kawan bicara kita. Nah, supaya kita bisa sharing juga, Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah apa sih tantangan Bapak Ibu dalam hal listening ini? Challenge-nya Bapak Ibu ketika mengaplikasikan listening ini. Boleh dong di-share di chat ya? Adakah? Nah, kita sambil baca lagi, Bu Mar. Apa tantangannya ya dalam hal listening? Oke, sip. Ayo. Tantangannya apa ya? Fokus, kata Pak Mas Irwan. Halo Pak Irwan, Muhammad Irwan Syah, apa kabar? Lama tak bertemu. Mana lagi dong? Halo. Ini jika ketemu klien yang senang banget curhat. Nah, ini udah cepet nih Kang Pur nih. Tantangan ya. Kehadiran tidak 100%. Lingkungan yang berisik. Mendengar untuk menjawab, bukan untuk memahami. Si monkey voice yang berisik. Mengalihkan monkey voice. Wah, kalau voice-nya hilang tinggal monkey-nya doang loh ya Kang Pur. Terus dorongan untuk ngomong lebih kuat. Pantangan sebetulnya mau omong apa sih katanya. Dan juga interpretasi, interupsi, waktu yang membatasi. Interpretasi dan interupsi ada di sini dituliskan juga. Udah, ayo yang lain ada lagi. Tantangan gadget.
Wow. Oke. Oke. Yo, berasumsi kata Pak Anyan. Ayo, berasumsi. Yes. Tunggu ya, mungkin ada yang saya lewat. Lingkungan, kehadiran, tantangannya lagi ngobrol malah buka gawai. Gawai ini device ini ya, HP ya. Nah, ini ada yang baru nih. Wah, bener banget gara-gara banyak kata yang muncul di pikiran, jadinya pas dengerin orang lain malah jadi ngahuleng. Bener nggak Ngahuleng itu bacanya? apa? Ngahuleng. Ngahuleng. Apa itu? Ngahuleng. Oke. Terus delay buat ngasih respon. Padahal pengennya abis dengerin bisa terhubung sama orang lain. Yes. Benar semua. Ini ada lagi. Keinginan dominan untuk ingin selalu didengar, bukan mencoba menjadi pendengar. Yes. Persepsi dari diri sendiri alias asumsi. Oh, ada satu lagi, pemahaman lama katanya. Ayo, silakan Kang Pur. Dari jawaban-jawaban ini kita bisa belajar bahwa untuk mendengarkan apa sih yang kita perlukan. Ternyata teman-teman semua sudah merasakan bagaimana challenge-nya dalam listening. So, as a listening sebagai sebuah menyimak, kita sering sekali menambahkan apa yang ada di dalam gambar pikiran kita, yang itu kemudian kita menjadikan sebuah distorsi dari apa yang kita dengarkan. Kita ingin mendengar hanya untuk menjawab, ingin mendengar hanya untuk menimpali. Bahkan mendengar itu kalau menurut sebuah penelitian, saya lupa namanya siapa ya, Stephen Covey, bahwa listening itu ada lapisannya. Yang pertama mungkin yaitu ignoring, ya, yang kemudian kita mendengarkan. Ini ignoring berarti tidak mendengarkan, ya, mengacuhkan. Dan seperti misalnya Bapak Ibu sedang mendengarkan suara hujan di tempat saya atau suara kulkas yang sedang terbuka, di-ignore saja karena sedang fokus mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kemudian dalam listening juga kita ada yang namanya pretending. Kita sama anak saya sering pretend sama anak saya tuh kalau misalnya dengan iya saya lagi di laptop, kemudian dia ngomong saya suka pretend, dan mungkin dari situ kita menyimpulkan saya nggak mendengar karena saya pura-pura mendengar. So sebagai pura-pura mendengar ketahuan kepura-puraannya ya. Yang kedua adalah selective listening. Selective ini kita memilih apa yang butuh kita dengarkan. Kita memilih sebagaimana kita memilih channel radio. Kita memilih sebagaimana kita ingin mendengarkan lagu apa di playlist kita. Yang keempat, atentif. Bagaimana kita benar-benar yang tadi disampaikan adalah fokus dalam mendengarkan. Dan fokus ini yang kita perlukan, dan apalagi satu lagi yaitu empatik. Nah, empatik ini yang kemudian dijadikan dasar bagaimana listening seyogianya. Kita perlu empatik karena dengan empatik kita mendapatkan yang namanya pemahaman atau kita bisa memahami. Ada nggak ya yang lebih tinggi dari empatik? Ternyata ada. Artinya dia adalah sacred. Sacred ini sesuatu yang sakral. Kita benar-benar mendengarkan untuk mendengarkan. Mendengarkan untuk memberikan hadiah kepada yang didengarkan. Mendengarkan untuk sekadar mampu hadir bersamanya. Nah, di dalam tim, dalam konteks dengan grup, sacred listening boleh jadi ini adalah sebagai hadiah kita, kehadiran kita sebagai seorang team leaders kepada timsnya. Karena bagi tim, hadiah terbesar adalah kehadiran seorang pemimpin, kehadiran seorang team leaders bagi timnya. Salah satunya ia mampu mendengar sacred listening, yaitu hadir bagi dirinya. Nah, dari lapisan-lapisan ini kita menginginkan bagaimana supaya kita memiliki kemampuan listening yang benar-benar high level atau kemampuan listening yang mampu memahami. Tentu saya akan masuk ke group listening. Karena yang membedakan antara listening dengan group listening ini ada beberapa hal. Kita misalnya dari
listening saja dulu Bapak Ibu ya. Yang pertama ketika kita listening as an individual atau one-on-one listening, kita mendengarnya ketika kita ngobrol dengan atau berbicara dengan kawan bicara kita. Ketika kita listening, apakah kita sudah hadir? Nah, tadi ada pertanyaannya yaitu bagaimana saya fokus. Jangan-jangan saya tidak fokus karena saya tidak berupaya untuk hadir. Hadir di sini adalah, kalau ini istilah siapa ya, Frederick Solomon itu, Fritz Perls mengatakan, lose your mind and come to your senses. Jadi ketika kita presence atau hadir, kita menghadirkan diri kita, panca indera kita, penglihatan kita, pendengaran kita, penciuman kita, pengecapan kita, bahkan perasaan kita, tubuh kita. Bagi kawan bicara kita, bahkan kalau Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu ketika mendengarkan para sahabatnya berbicara, ia perlu membalikan badan, mengarahkan kepala, menatap matanya. Ia benar-benar menunjukkan secara gesture, secara diri itu hadir, present, yang menghasilkan fokus. Nah, challenge-nya adalah dalam group listening seperti apa? Dalam group listening bukan hanya kita yang present, namun kita, ini dalam konteks kita as a lead dalam sebuah grup. Kita sebagai pimpinan rapat, karena di sini juga ada konteks di flyers itu adalah bagaimana on the meeting group listening. Ketika kita present untuk one on one, hadir untuk one on one, itu kita sendiri yang hadir. Namun ketika dalam berbicara dalam grup, kita perlu mampu menginvite anggota tim atau anggota grup yang lainnya untuk ikut present. Invite others to present. Bagaimana caranya invite others to present? Satu, kita menjadi role model. Kita terlebih dahulu yang memang benar-benar menghadirkan diri kita. Lalu selanjutnya di dalam grup, untuk mampu menghadirkan, di awal sebelum pembicaraan berlangsung, memberikan aturan dasar, men-set ruangannya, men-set aturan duduknya, memastikan bahwa tujuannya apa, agendanya apa yang jelas, sehingga orang sadar, right here, right now. Kalau Bapak Ibu, bisa juga kita melatih fokus ini dalam hal listening dengan yang namanya uptime. Apa sih uptime itu? Uptime itu adalah see what you see, hear what you hear. Apa itu see what you see, hear what you hear teh? Hanya melihat dan lihat saja. Sadari, lihat apa yang kita lihat. Dengarkan apa yang kita dengarkan. Rasakan apa yang kita rasakan saat ini. Bukan saat itu ya, saat ini. Di sini, sekarang. Nah itu artinya melatih diri kita uptime. Latih 1 hari 1 menit saja. Nah, apa kita mau latihan ya Bu Maria? Latihan uptime yuk. Boleh? Nah, saya tutup dulu, close dulu. Sebagian dari berdasarkan penerawangan saya, ada yang sudah pernah mengikuti latihan uptime, tapi nggak apa-apa. Saya saja memang suka berlatih uptime atau melakukan uptime ini seperti meditasi Bapak Ibu. Jadi sesederhana kita waktunya 1 menit. Dalam waktu 1 menit ini, Bapak Ibu silahkan untuk berdiam saja. Kemudian kalau ada yang terdengar suara rintik hujan, suara AC, suara radio, suara TV di rumah, dengarkan saja. Sering sekali kita, nih Kampur ngapain sih? Itu kumasi, aduh, setengah jam lagi nih, mau belum beres-beres juga nih. Dengerin aja, diabaikan. Coba balik lagi ke sekarang saat ini di sini. Ya, jadi kalau melihat, ya lihat saja, lihat gordeng, lihat apa yang ada di depan Bapak Ibu. Ya, namanya uptime. Bapak Ibu kalau sudah oke, siap, kita latihan 1 menit, kita akan namanya uptime.
Jadi kita hanya mendiamkan diri kita, mendengarkan apa yang didengar, melihat apa yang terlihat. Oke? Angkat jempolnya kalau oke. Oke, siap. Oke ya. Nanti Bapak Ibu sharing apa experience Bapak Ibu terkait dengan uptime ini. Oke. Waktu dimulai 1 menit dari sekarang. Selesai Bapak Ibu. Uptime ini butuh pembiasaan. Bagi yang pertama kali mungkin ini ngapain sih? Diem, GJ. Ada yang mau sharing apa yang terjadi dalam 1 menit tadi? Silakan. Boleh on mic ya. Tidak perlu di chat biar ada suasana ngobrol gitu karena ini kafe. Boleh ya, Bapak Ibu? Ada yang tulis relax, grounding, ngantuk. Udah saya nggak mau bacain ya biar ada yang ngomong Kang Pur ya. Iya siapa aja yang mau bicara dong, boleh dong sharing biar ada. Mas Pur, saya boleh? Ada Pak Adam, Kang Pur. Mister. Saya manggilnya Mister karena ini Misternya Kiza. Halo, terima kasih Bu Mar. Iya. So, how do you feel? Gaya kalau Mister pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Jadi no. Iya. Oke. Kenapa? Seru ya. Itu kayaknya it was my first time to do kind uptime gitu ya. Jadi benar-benar diam, lihat di kaca, lihat di layar, lihat barang-barang di sekitar kamar saya. Terus saya mendengarkan suara istri dan anak saya di luar kamar karena istri saya juga lagi ada rapat online. Cuma memang saya yang merasakan tuh kalau dilihat yang tadi kayak ada kan ada lapisan listening tuh yang ada, saya lupa yang paling bawah, terus ada selective ignore gitu segala macam. Tapi saya berusaha untuk tidak memberikan komentar di otak saya. Saya cukup ingin menikmati, melihat sama mendengarkan. Hanya satu hal yang membuat saya terdistorsi mungkin dengan pikiran dengan otak saya pas saya ngelihat wajahnya Kang Pur itu kayak kayak King Zai gitu doang. Selebihnya tuh kayak selebihnya tuh no comment. Saya ngeliatin background ibu, terus ngeliat para peserta, terus itu enak aja ngeliat aja slide sepintas lewat. Cuma pas ngeliat wajah Mas Kang Pur kayak anaknya. Gitu aja Kang Pur, Ibu Mar, terima kasih. Oke, thank you Mr. Adam. So ada lagi? Satu lagi aja. Boleh nggak? Bagaimana Bapak Ibu? Apa yang terjadi atau apa yang didapatkan setelah uptime? Ada Bu Rina Mulyati raise hand. Silakan Bu Rina. Bu Rina lagi nih. Oke, terima kasih. Ya. Tadi itu 1 menit saya nyoba, itu ternyata suara-suara yang sebelumnya tidak menjadi perhatian saya itu ternyata mulai terdengar. Jadi ada ini anak saya tuh lagi nyetel musik, itu dentuman treble dari musiknya itu sampai terdengar sekarang itu. Terus kemudian dengung AC, bahkan AC di kamar aja terdengar gitu ya. Terus kemudian ada lagi suara kodok itu kok jadi kedengaran juga. Terus kemudian bunyi tukang di depan yang motongin tegel sepertinya itu juga terdengar. Terus ada juga radio tukang di depan itu yang memang rumahnya sedang dibangun itu
lagu dangdutan gitu, itu terdengar. Tapi membuat saya jadinya ini kok semua suara jadi kedengeran. Terus gimana caranya biar saya bisa fokus pada satu hal gitu ya. Jadi saya malahan tadi tuh, aduh ngeri juga nih kalau saya dengerin semua jadi terdengar gitu, jadi kayak rame gitu loh, Kapur di telinga saya. Makanya saya mau share karena ini gimana caranya untuk bisa fokus pada satu hal gitu. Karena memang Uptime sendiri tidak meminta untuk fokus pada satu hal, hanya Enggak, ya sudah, memang. diamkan saja. Memang karena mungkin kelelahannya itu karena apa, Bu? Atau ramainya itu karena apa? Karena apa ya? Jadi sebetulnya saya nggak lelah sih, cuma ini kok jadi banyak sekali ya yang bisa saya dengar gitu. Nah, ketika banyak sekali yang bisa saya dengar itu sebetulnya nanti ini diapain? Terus apakah ini harus saya pilih salah satu atau bagaimana ya ini? Nah, itu aja sebetulnya. Oke. Thank you Bu Rina ya. Dan Bapak Ibu yang lain, ketika kita melatihkan diri untuk uptime, tujuan utamanya adalah memang melatih fokus dan melatih diri kita hadir dan sadar pada kondisi saat ini, sekarang, di sini, hari ini. Right here, right now. Dan kemudian ketika kita tadi dikatakan, kok jadi ramai ya? Ini diapain ya? Suara ini jadi terdengar. Boleh jadi karena kita mengartikan apa yang kita dengar. Kita memberi nama, kita memberi makna, kita memberi satu pikiran. Kita memikirkan apa yang kita dengarkan. Kita memproses. Dan uptime itu tidak perlu memproses. Yang dengar ya sudah dengarkan. Langsung abaikan saja bahwa ya sudah terdengar. Tidak perlu ini suara apa ya, dikejar gitu. Nah, itu memang perlu latihan. It's about skill. Ya. Thank you Bu Rina dan juga Mr. Adam yang sudah share. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa melatihkannya di rumah masing-masing uptime ini. Nah, banyak sekali ya. Balik lagi, ini Bu Mar bagaimana waktunya untuk tanya jawab atau sambil di tengah-tengah Bapak Ibu kalau ada yang bertanya silakan gitu Bu Mar ya. Ya, yang tanya tidak ada sih, lebih pada men-sharingkan saja. Experience-nya. Ya, ada yang bilang saya juga dengar tetangga lagi packing, suara mama lagi ini. Juga ada yang mengatakan bahwa karena sudah pernah meditasi, saya menjadi terbiasa untuk mendengar suara-suara yang saat siang hari tidak pernah terdengar. Hayulu. Apakah itu suara jangkrik? Dari Pak Andi Pangerang Hasanuddin, Pak Kampur. Lebih pada ini sih, lebih pada statement-statement. Oke, karena sudah pernah meditasi. Oke. Thank you Pak Andi ya. Lanjut ya Bapak Ibu ya, untuk mampu memahami dalam artian listening untuk memahami tadi, selain present atau fokus yang menjadi latihan kita, yang menjadi pengulangan repetisi kita agar kita memiliki kemampuan listening, dan kaitannya dengan grup adalah mampu menginvite orang lain untuk hadir. Karena berbicara presence atau hadir atau fokus di dalam diri kita dengan individual, ada challenge-nya ketika kita dengan others. Nah, ini ketika orang lain atau anggota dalam rapat kita, dalam meeting lain, tidak mendengarkan atau tidak menyimak, kita bisa tahu tidak, Bapak Ibu? Seyogianya kita perlu tahu apakah anggota yang lain mendengarkan. So apa yang menjadi challenge dari one-on-one listening ke group listening, tadi yang Pak Cahya dikatakan di chat, menjadi challenge mendengarkan listening kepada orang yang lebih banyak. Yang menjadi challenge adalah bagaimana apa yang kita dengarkan mampu diperdengarkan dan memiliki pemahaman yang sama. Jadi kalau tadi ada dalam grup, dalam one-on-one itu adalah orang mendengarkan orang, mendapatkan pemahaman apa yang ada di ruang dalam kawan bicara kita. Nah, kalau dalam konteks grup, ini kan ada banyak. Maka kita perlu memahami. Dan bagaimana misalnya seseorang ini mengatakan X, kita memahami X setelah conversation,
bagaimana kita memahami atau mengajak orang lain di dalam grup kita, bukan Y, tapi juga X. X sama X. Tidak ada pemaknaan-pemaknaan yang berbeda. Karena ketika pemaknaan yang berbeda, inilah cikal bakal miskomunikasi, mispersepsi, tidak menjadi satu tujuan dalam grup karena yang dibicarakan sudah lain, berdasarkan layar pikirannya masing-masing, dan ini dilalah kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang, bahkan kalau yang paling relate sebetulnya, yang paling challenge, ini mudah-mudahan ada yang mau share, kalau ada Mister atau Miss yang ketika punya siswa atau punya murid di sekolah, karena ketika kita menjadi seorang guru, saya membayangkan bagaimana setiap anak berbicara kemudian melisten, kan itu juga butuh skill ya, karena seorang guru, seorang Mister itu perlu mampu memahami masing-masing siswanya. Nah, ini bagaimana meng-invite others sebetulnya yang menjadi distinct di sana. Dan kita perlu terus memahami, melihat. Bahkan ini sebetulnya saya bagaimana ya Bu Maria menjelaskan, kalau di offline kan bisa menjelaskan ketika kita mendengarkan seseorang, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan visualisasinya ya. Ketika saya mendengarkan seseorang, ketika kita mendengarkan seseorang dalam grup, kan kita tuh melihat dengan mata, kemudian kita fokus badan kita, kemudian juga mata kita, kemudian kita memberikan support, bagaimana kita memperlihatkan bahwa kita mendengarkan, kita memahami, menangkap, tapi kita juga perlu namanya sapuan atau memberikan attention kepada yang lain untuk mendengarkan dengan hanya gerakan kepala kita sapuan. Mohon maaf Bu Mar kalau boleh ditambahkan supaya ini belajar, kan saya juga menerima keterbatasan saya Bu Mar. Artinya kita memberikan sapuan itu si anggota yang lainnya pada saat anggota tim yang lainnya sedang berbicara, acap kali itu karena dia yang lagi ngomong, tar pas giliran gue baru dengerin. Itu apalagi misalnya meeting antar departemen, pas bagian finance report sama si levels, itu lagi ngurusin finance, gue kan belum ditanya. Gue kan belum ngobrol, termasuk misalnya pada saat grup learning seperti ini. Dia yang lagi bertanya, kita tidak memperhatikan pertanyaan daripada anggota pembelajar yang lain atau peserta pelajar yang lain. Padahal dalam sebuah grup yang menjadi esensi adalah ketika kita punya tujuan bersama, bisa jadi pertanyaan dari kawan belajar kita itu justru yang menjadi penting, esensi dalam proses pembelajaran kita. Dalam sebuah meeting, bisa jadi kawan meeting kita, teman anggota tim yang lain, sedang menyampaikan sesuatu yang penting, yang seringnya anggota tim lain ini tidak ikut hadir, tidak ikut mendengar. Itu challenge-nya dalam group listening terkait dengan presence. Saya lanjut dulu yang kedua ya. Yang kedua ini ada relate dengan tadi, kalibrasi. Apa sih yang dikalibrasi? Karena ketika menyampaikan apa yang disampaikan, bukan hanya kata-kata. Itu mengapa ada istilah listening with your eyes, atau mendengarkan dengan mata, atau melihat, menyimak dengan visual. Karena apa yang disampaikan, kan kalau ada yang namanya Mahrebian, itu ternyata bukan tentang persentase importance atau kepentingan dari kata-kata intonasi dan gesture, tapi is about kongruensi atau keselarasan. Karena ketika kita mampu mendengar kata-kata, kita juga perlu melihat gesturnya. Contoh, ketika saya mengatakan, saya suka banget sama statementmu itu. Saya suka banget sama dia. Kira-kira Bapak Ibu, teman-teman percaya nggak apa yang saya katakan? Ketidakselarasan ini yang kemudian katanya suka, tapi saya suka banget. Tapi kepala kita geser. Apa fungsinya? Maka kita perlu mampu mengkalibrasi. Nah, kalibrasi ini juga kaitannya di dalam grup, bagaimana mengajak yang lainnya mengkalibrasi juga. Invite others juga sama. Saya lanjut yang ketiga.
Jam 9, 15 menit lagi. Use silence. Kalau use silence ini sama, baik one-on-one maupun yang grup ini, hanya yang use silence ini pada saat di grup listening, use silent ini ketika ada yang bertanya, ketika ada yang menjawab pertanyaan, kita memberikan jeda. Fungsinya apa? Jeda ini adalah untuk memberikan waktu refleksi atau berpikir. Karena sebuah grup ini memahami ini perlu berpikir bagaimana mengajak grup atau tim ini untuk berpikir, merefleksikan apa yang sedang dibicarakan. Mau kemana, sudah sampai mana, dari mana, tujuannya apa. Ia mengambilkan satu refleksi atau memikirkan apa yang sedang berjalan. Mengidentifikasikan apa nih, tentang apa nih, tentang keputusankah, tentang sebuah perencanaannkah dalam sebuah meeting ini. Nah, salah satu teknik dalam listening group adalah use silence. Silence ini memberikan jeda sekitar 3 detik untuk memberikan waktu bagi kita. Ini juga salah satunya ketika di dalam grup, dinamika grup ini, ada orang-orang di dalam grup, anggota grup ini yang dia tidak speak up. Ketika kita diskusi, seyogianya semua menyampaikan pendapat. Seyogianya semua mampu memberikan ideas. Ketika ia mampu hadir, ketika ia mampu listening, maka ada baiknya semua orang menyampaikan. Namun dalam sebuah meeting, keniscayaan kita sendiri sering mendapati kalau dalam meeting ada istilah di kita namanya elephant in the room, itu dia tidak bicara, kalaupun bicara ya saya ngikut. Nah, ketika jeda ini mengajak orang itu untuk, wah, gue ngomongnya apa nih? Sehingga mengajak, menginvite orang untuk ikut mendengarkan atau ikut berpendapat. Kemudian eye contact ini dalam kalibrasi ya, kita meng-eye contact. Kemudian ada, kalau istilah saya adalah memfilmkan. Memfilmkan ini bagaimana kita mengundang orang lain, atau saya bukan memfilmkan ya, namanya meta comments. Meta comments. Meta comments ini mengundang orang lain untuk memberikan pendapat. Ini di grup listening ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, misalnya ketika seseorang berbicara di sini, saya ganti warna. Ketika seseorang berbicara misalnya Mr. A berbicara dalam sebuah rapat, kita mengkalibrasi adanya anggota tim kita yang lain atau adanya anggota grup yang lain, dia sedang pretending pura-pura mendengarkan atau dia bahkan sama sekali tidak memerhatikan, maka tugas kita, responsible to kita, sebagai seorang pemimpin rapat, sebagai seorang team leader, sebagai seorang group leaders, untuk memastikan anggota tim yang lain, anggota grup yang lain, mendapatkan pemahaman yang sama. Sehingga semua apa yang didiskusikan disimpan di tengah, disimpan di meja, sehingga semua mampu mendapatkan pemahaman tujuan yang sama. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu mampu memfilmkan ulang dan mengajak anggota tim yang lainnya, anggota grup yang lainnya, untuk memberikan komentar. Contoh, misalnya ini Mr. A, ini Mr. C. Mr. A bicara. Kita mendapati bahwa Mr. C ini sepertinya sedang tidak memerhatikan. Supaya meruntuhkan dugaan kita, supaya kita tidak mind reading, supaya kita tidak berasumsi, setelah kita mendengarkan, kita mengulangi, yang lainnya kelihatan menyimak, yang C kita tanyakan. C, menurut C apa pendapatnya tentang A ini? So ini yang akan membuat berbeda dibanding ketika kita mendengarkan one on one. Dalam group listening ini, keunggulannya atau advantage-nya menurut saya berdasarkan apa yang saya aplikasikan dari apa yang dapatkan tentang group listening adalah bagaimana menggunakan anggota grup rapat dalam sebuah rapat untuk memastikan
bagaimana listening saya, memvalidasi listening saya. Oh, saya tadi ada yang bisa bantu nggak ya? Tadi Bapak ini maksudnya apa? Nah, itu juga akan membantu kita untuk mendapatkan pemahaman dari berbagai perspektif. Jadi, listening dalam grup di satu sisi challenge, karena kita perlu memastikan segala pembicaraan, segala diskusi itu dipresentasikan bersama-sama dalam grup. Tapi di satu sisi juga, keuntungannya adalah kita dapat memiliki banyak telinga, memiliki banyak pandangan dari anggota grup yang lainnya. Sehingga yang terpenting dari grup listening ini adalah bagaimana kita mengelola dinamika dalam grup, menjaga agar grup tetap dalam posisi presence, hadir, mengawal grup. Maka di dalam sesi pembicaraan grup listening ini, salah satunya juga seorang pemimpin dalam grup rapat itu senantiasa mengingatkan tentang aturan-aturannya. Maka dalam listening ini ada prosesnya. Ketika dalam grup listening, memang dipersiapkan seperti bagaimana tadi kita di awal juga, karena ini adalah sebuah grup pembelajaran, kita juga belajar grup listening, bagaimana Bapak Ibu mendengarkan dengan nyaman, karena Bu Marini tadi sudah memberikan frame, aturan main, rules. Maka di dalam grup listening juga, itu ada yang namanya dengan bagaimana mengatur terlebih dahulu, memberikan frame terlebih dahulu, memberikan aturan-aturan terlebih dahulu. Contohnya, supaya listening dalam grup ini terbangun, tercipta, salah satunya adalah memberikan aturan main dalam grup listening. Contoh, yang berbicara jangan dipotong ya, kita dengarkan dulu, kita pahami terlebih dahulu dari setiap yang bicara. Yang mau bicara tolong angkat tangan dulu, kita lakukan itu, lakukan atau lewat chat, sehingga dinamika dalam grup ini terjalin lancar. So dalam grup listening juga kita perlu sadar untuk senantiasa mengingatkan, kita tadi udah ada aturannya loh, tolong jangan dipotong. Karena seringkali di dalam grup listening ini yang menjadi challenge bukan hanya kemampuan listening, namun juga tadi distraksi dari luar. Bagaimana saya bisa listening? Dia lagi ngomong, dia yang lainnya malah motong. Nah ini sehingga tidak terjalin pemahaman. Maka salah satunya adalah untuk grup listening ini perlu mampu mempersiapkan, yaitu aturan dasar atau frame dari seorang pemimpinnya itu sendiri. Pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih, Kang Pur. Ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama adalah dari Pak Arief Pramono Suno. Pertanyaannya adalah waktu saat latih uptime tadi, Kang Pur. Okay. Uptime dalam kurung kini dan di sini, meditasi, kontemplasi. Maunya sih kontemplatif in action, contemplatio in actione. Wah. Nah, pertanyaannya apa? Enggak tahu nih saya. Cappuccino, espresso. Pak Arief mungkin mau bertanya langsung, Pak Arief Pramono. Pak Arief mah on mic. Pak Arief Pramono, ya, silakan Pak Arief. Terima kasih. Wah, ya Pak Arief. Ya, sempat tadi sama Bro Irfan sebetulnya soal secret ya. Secret itu menurut saya kan menyita energi ya. Jadi ini jadi rada mundur sedikit. Nggak apa-apa Pak Arief. Ya, lalu jadi ingat ada kalau di Hindu kan ada tatwam asi, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Jadi tidak ada lagi pembedaan pembicara dan pendengar di situ. Lalu nanti dengan adanya uptime kini dan di sini kita menghayati apa yang didengarkan oleh orang lain yang padahal adalah diri kita sendiri dengan meditasi segala macam. Pengennya itu tadi kita sudah melakukan pemahaman, sudah melakukan meditasi, sudah kan kita bisa melakukan aksi terhadap apa yang kita sudah masa jeda itu, masa meditasi itu, masa kontemplasi itu. Dan saya pikir ini bukan cuma waktu singkat 1 jam seminar, tapi kan ini bagian dari kita menyimak apa yang ada di seluruh
sekeliling kita selama mungkin 24 hours, 7 days a week gitu. Itu sih maunya tadi memang kurang pas, lalu juga L-nya kurang, kontemplatif in action, contemplatio in actione. Baik. Makasih Kang. Makasih Pak Arief. Jadi Pak Arief menguatkan sebetulnya ya, karena saya tidak menangkap tanda tanya, Bu Mar. Begitu? Betul. Sepertinya sudah dijawab oleh Pak Irfan tadi, mungkin Japri. Baik. Sebelum ke Bu Iis, saya ada pertanyaan satu dulu dari Bu Retno yang tulis di chat. Itu ditanyakan saat bicara soal group listening, di mana ada A, ada B, C, nanti pertanyaannya adalah ngajaknya dengan menegur atau gimana? Ketika grup listening tadi itu loh Kang, ada yang dengerin, ada yang mungkin ngobrol sendiri. Nah itu gimana ngajaknya nih? Itu pertanyaannya Bu Retno. Silakan Kang. Ya, ngajak ini artinya apa ya Bu Retno kalau boleh on mic? Ya boleh langsung. Khawatir saya nanti jadi jump into conclusion, mind reading ya. Bu Retno boleh dong? Oke, terima kasih Bu Mariani dan Pak Purnama. Jadi gini, sebenarnya ini kan it takes two to tango ya. Yes. Orang mau mendengarkan itu kalau si pembicara itu juga istilahnya menarik atau cara menyampaikannya juga bisa. Sebenarnya yang kita tolak bukan pesannya, tapi si pembicaranya. Nah, ketika misalkan teman saya nggak mendengarkan, apa saya harus menegur atau gimana cara mengajaknya? Dengerin dong gitu atau gimana? Tadi kan udah role model yang pertama. Nah, yang kedua apa? Kayak gitu. Caranya. Oke. Terima kasih Bu Retno. Dalam konteks mendengarkan, dalam konteks grup, yang menjadi challenge adalah bagaimana kita hold the frame. Bagaimana kita mampu mengajak, kalau kita responsible itu sebagai pemimpin ya Bu Retno dalam hal ini. Karena kalau dalam hal kita dengan temenan atau misalnya ini adalah satu responsible tuh kita boleh jadi mengingatkan, namun kan jadi malah berisik satu mengingatkan yang lain. Tetapi responsible tuh-nya sebagai seorang team leaders dalam hal ini, dia perlu di awal bahwa ketika terjadi sesuatu yang tidak mendengarkan, tidak menyimak, ini yang kemudian perlu disampaikan dengan metakomen tadi, Bu Retno. Artinya menanyakan dengan dalam bentuk pertanyaan. Misalkan Bu Retno sedang bertanya, kemudian Anda Mbak Iis di sini tidak memperhatikan kelihatannya. Saya akan tanya, Mbak Iis, boleh diulang tadi pertanyaan Mbak Retno apa? Nah itu artinya tidak dibanding dengan Mbak Iis tidak memperhatikan ya, coba tolong perhatikan yang lain bertanya. Itu kan jadinya judgement. Boleh jadi Mbak Iis ternyata tahu loh, ternyata Mbak Iis itu mendengarkan loh, seperti itu Bu Retno. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan, boleh juga. Sekalian kita kan group learning ya. Ya, baik. Waktu kita tinggal 3 menit, Kang Pur. Jadi kita 3 menit gak terasa kita kejar. Terima kasih Bu Retno. Dan kemudian mungkin ada yang mau menambahkan, ada yang sudah angkat tangan dari Bu Iis, lalu kemudian Bu Hillary. Ya, jadi Bu Hillary, saya tadi terdistraksi juga dengan pitanya ya. Yes. Oh, jawabannya mantap kata Bu Retno. Ya, silakan. Terima kasih Bu Retno. Sudah ke aku? Oke, makasih Oma, makasih Kang Pur penjelasannya. Tadi kan kalau kita mendengarkan itu sebuah dedikasi. Cuman kalau dalam grup ataupun kita ketemu klien, kita dibatasi oleh waktu. Yes. Jadi bagaimana sih caranya supaya kita tetap listening, tapi kan kita dibatasi waktu. Dan seringkali orang yang bicara itu nggak efektif, banyak ceritanya, banyak curhatnya atau loncat-loncatnya. Jadi bagaimana caranya tetap listening, tapi tetap efektif, tapi si pembicara pun tahu dia perlu efektif dalam bicara sesuai dengan tujuan. Oke, thank you Bu Iis. Ini tentang waktu ya Bu Iis. Jadi di dalam saya jadi ingat grup N-Team MetaCoach saat itu assessment dengan Michael Hall yang saya masih perlu terus mengejar dan belajar untuk GTMC. Saat itu, ini dalam konteks coaching, kemudian ketika ada kawan bicara kita bicara dan tidak bisa kita hentikan karena memang a lot of words atau kalimat yang ingin dia sampaikan dan kita sering sekali acap kali menemukan
kawan bicara yang memang memberondong dengan apapun yang ada di isi kepala, seolah-olah isi kepalanya mau keluar semua. Salah satu strategi saat itu, mohon ditambahkan Mas Irfan dan juga Bu Mariani, adalah dengan mempacing kecepatannya, kemudian gesturnya, matanya, kemudian kita tangkap, kemudian oke. Nah, kemudian dalam beberapa second kemudian kita ikutin dari suaranya, kemudian kita ikuti lambatnya, kita lambatkan berdasarkan setelah kita pace, lalu kita lead untuk lambat, dan kemudian kita meminta dia untuk memberhentikan atau kita menanyakan. Jadi pertanyaannya, kadang-kadang kan seseorang itu memberondong dengan satu statement yang bukan tentang menjawab apa pertanyaannya. Contoh kita bertanya, kemudian ia menjawab memberondong. So itu yang dirimu ceritakan adalah menjawab pertanyaan yang mana? Jawaban mana yang sedang engkau jawab? Pertanyaan mana yang sedang engkau jawab? Misalnya seperti itu. Kalau misalnya out of context. Maaf ya Kang, soalnya tadi Akang juga cerita waktu di Banten aja sampai subuh gitu loh. Juga ya. Bagaimana saya memperhatikannya? Karena memang itu waktunya memang sudah di frame. Artinya adalah memang dalam kesepakatan waktu. Kemudian kita di awal, makanya ketika grup listening ini adalah salah satu bagian dari misalnya diskusi atau rapat. Di rapat kita tentukan tiap orang bicara berapa menit. Kita tentukan ketika waktu habis apa nih tandanya. Kalau di Zoom boleh jadi dimatikan mute-nya, misalnya apa, mic-nya di mute. Nah, menjadi krusial frame, menjadi krusial ground rules, menjadi krusial aturan main dalam berdiskusi, dalam meeting. Kaitannya dengan group listening. Tidak boleh potong waktunya dan segala macamnya. Bicara masalah waktu 2101. Silakan Bu Mar. Thank you Bu Is. Mbak Is. Teh Is. Semoga menjawab Bu Is. Baik, terima kasih. Satu lagi ya terakhir ya Kang Pur ya. Kalau enggak kayaknya belum bisa ini. Silakan Bu Hillary Jones ya. Terakhir nih. Ayo mari silakan. Terima kasih Oma. Makasih Kang Pur. Ya, Kang Pur, aku mau nanya dong Kang. Tadi kan yang ada yang slide yang terakhir ya, yang pas memahami itu kan, itu ada yang use silence, jeda 3 detik ya sama refleksi. Jadi kalau yang aku tangkap itu, misalnya saat misalnya sedang berbicara kan, misalnya ada kawan yang sedang berbicara, maka kita menjeda pikiran kita fokus. Lalu misalnya kita berikan 3 detik untuk merespon. Jadi itu termasuk refleksi. Jadi situ terdapat proses berpikir gitu. Apa yang harus kita jawab gitu ya. Apa boleh tolong diperjelas Kang? Makasih. Mohon pencerahannya Kang Pur. Oke. Nah, saya tadi barusan jeda tuh. Untuk mendemonstrasikan aja. Bubar langsung nungguin. Apa sih Kang? Kunci jawabannya nggak Kang? Karena memberikan jeda atau silence ini tidak semua apa yang dikatakan kemudian kita perlu menangkap segalanya. Silence ini memberikan kesempatan bagi seorang pembicara, bagi menyampaikan pendapatnya, untuk kemudian memikirkan, untuk kemudian mendengarkan, mengunyah. Juga kalau dalam kaitan dengan group listening adalah membuat anggota yang lainnya ikut merasakan, mendengarkan, memahami apa yang sedang dibicarakan oleh orang tersebut. Dan use silence ini biasa digunakan untuk memikirkan, merefleksikan apa yang sedang di-statementkan dari si pembicara. Jadi jeda, memberikan jeda juga untuk, kebayang ya teman-teman ketika dalam satu meeting bos kita sudah bicara kemudian jeda, pasti itu juga merupakan satu tanda. Halo. Merupakan satu tanda untuk, jadi mengajak orang untuk attention. Anggota grup yang lainnya untuk attention. Ya, demikian Mbak Hillary. Jos. Thank you Kang Pur, makasih Kang Pur. Oh iya Kang Pur, jawabannya lengkap banget ya. Jadi mencerna, mengunyah, jadi tambah dapet bayangannya ya. Oke. Ya, deep attention, keren. Istilahnya Kang Pur keren-keren ya Kang Pur ya. Oh iya Kang Pur. Oma ketawa nih. Iya. Aku mau nanya dong, Oma sama Kang Pur, satu pertanyaan lagi. Itu kan tadi itu tulisannya itu ada yang pas visual PAK Fakok itu kan ada yang
yang Monkey 4 itu loh. Monkey Kangfur sama- voice. Ya, Monkey Voice. Suara-suara di dalam diri Dalam. kita. Oke. Sama di atasnya itu ada apa? Fun apa itu? Aku tadi. Oh sorry, saya buka lagi aja. Oh iya, oke. Oke. Yang mana ya? Sebelum ini tuh. Oh ya ini kan. Vacation. Oh. Piknik. Oh iya, vacation. Oke, siap Kang Pur. Aturun Kang Pur, aturun Oma. Matur nuwun Bu Hillary, terima kasih. Wah, tanpa sadar sudah jam 21.05 saatnya kita untuk bubaran. Tapi Bapak Ibu, sebelum bubaran, saya ingin merangkum dulu pembelajaran kita hari ini sambil flashback apa yang telah kita pelajari selama 1 jam lebih loh bersama Kang Pur, jadi bukan lagi 55 menit. Judulnya adalah group listening dan kita berawal dari apa ya tadi ya, tentang komunikasi. Betul ya Kang ya? Komunikasi yaitu dari kata core dan union, bagaimana kita bersama menyambung, menggabungkan, dan kemudian ketika kita berkomunikasi, kita perlu ada memahami. Jadi pada dasarnya komunikasi itu sendiri adalah memahami dan dipahami. Namun saat kita berusaha memahami, ternyata kecepatan otak dengan kecepatan menyerap dengan kecepatan berbicara itu berbeda. Kalau berbicara itu tadi Kang Pur sampaikan 100 sampai 175 kata, sedangkan otak memprosesnya itu berapa tadi Kang Pur? 10.000 kata per menit. 10.000 kata per menit. Jadi demikian cepatnya sehingga ketika yang ngomongnya lebih pelan dari yang mencerna, sehingga yang di sini bisa piknik nih kata Kang Pur, akhirnya kita bisa terjadi mikirin yang lain dulu, terdistrak. Oleh karena itu listening sangat penting. Distraksi yang terjadi dalam pemikiran kita kenal dengan 3 yang sering terjadi, yaitu deletion, masih ingat tadi mendelete, lalu mengeneralisasi, dan juga distorsi. Nah, bagaimana dengan group listening nih? Nah, kemudian tadi Kang Pur juga menjelaskan tentang listening, tahap-tahap listening menurut Stephen Covey. Ada yang masih ingat apa saja? Ada ignore, Kang Pur tolong bantu saya ingat, saya tidak mencatat yang tadi. Ignore, lalu kemudian pretend, pura-pura mendengar, lalu pura-pura mendengar, kemudian selektif, kok jadi bahasa bule. Jadi banyak memilih apa yang mau didengar, apa yang tidak. Yes. Kemudian attentive, dan kemudian presence. Ini saya tidak mendengarkan waktu Kang Pur tadi bahas yang ini. Saya sibuk minum gitu ya. Dan yang terakhir adalah secret tadi. Secret yang paling aktif. Ya, secret. Dan dari sana kita membahas tentang group listening, dan ternyata group listening kita tidak hanya mendengar hanya pada satu orang, tapi kita juga mendengarkan pada banyak orang pada saat yang sama, di ruang yang sama, entah itu ruang beneran ataupun ruang offline. Dan tadi Kang Pur menjelaskan tentang berbagai cara untuk memahami dalam listening, yaitu being present, fokus, uptime. Ada yang menganggap itu uptime adalah meditasi, tapi jangan meditasi saat di dalam grup ya. Nanti yang lain pada bingung. Tapi memang Lakukan meditasi uptime. ya Bu Maria? Itu uptime itu meditasi Bu Mar, bukan ya? Atau... Ada yang nulis begitu. Ada yang nulis begitu. Uptime itu salah satu teknik yang mana kita jalankan sebelum kita melakukan kegiatan, karena akan membuat kita lebih fresh pastinya. Dan tadi ada yang bilang saya jadi dengar banyak. Itu tujuannya. Jadi saat kita listening, kita juga bisa melisten banyak. Jadi fokusnya kita shift ke hal yang di depan kita yang akan kita dengarkan. Ya, tidak lagi dengarkan suara AC atau suara anak atau suara istri suami, tapi orangnya, matanya, gerakannya, semuanya. Jadi kalau tadi ada yang berhasil mendengarkan banyak itu sip. Lalu yang kedua adalah juga kalibrasi, lalu use silence, dan terutama ini adalah untuk reflektif, lalu kemudian memfilmkan, dan juga meta komen, Bapak Ibu. Wah, seandainya ada waktu lebih banyak, pasti akan lebih tokcer lagi apa yang kita dengarkan, Bapak Ibu.
Nah, mudah-mudahan yang tadi itu memberikan sedikit gambaran tentang listening, terutama untuk listening di dalam grup. Untuk lebih lanjut membahas, ini masih banyak nih yang penasaran dan ingin tahu, saya mengajak Bapak Ibu nanti setelah selesai nih, setelah kita bubaran, Bapak Ibu silakan bergabung ke WhatsApp group yang besar. Kalau tadi kan Bapak Ibu bergabung dalam WhatsApp group yang namanya McCafe Desember 2021. Nanti setelah selesai, Bapak Ibu akan dikirimkan linknya di WhatsApp group untuk bergabung ke grup besar yang namanya NSNLP Discussion. 2, sekarang udah grup yang kedua, kayaknya udah mau penuh, udah perlu bikin yang ketiga. Nah, nanti Bapak Ibu silakan mengetik dan membahas lanjut. Kang Pur juga ada di sana, jadi silakan bertanya lebih banyak lagi di dalam WhatsApp group yang NLP NS Discussion nanti. Nah, itu saja Bapak Ibu, dan untuk rekaman hari ini Bapak Ibu bisa melihat di website neurosemanticsindonesia.com. Di sana juga ada rekaman-rekaman McCafe yang lalu-lalu dari Januari, Februari sampai November ada. Sedangkan yang Desember saya kira besok atau biasanya nanti malam juga sudah di-upload. Jadi Bapak Ibu bisa melihat langsung. Biasanya kalau ada presentasi, PDF-nya juga diberikan di website tersebut. Tapi hari ini kayaknya nggak ada PDF-nya karena coret-coretan. Kecuali kalau Kang Pur mau PDF kan coret-coretannya juga monggo. Ya. So, itu saja Bapak Ibu, dan sebelum berakhir kita foto bareng yuk. Mohon untuk tidak lagi menulis di ruang chat, karena kalau nulis di ruang chat pops up nanti yang paling bawah mukanya ketutup. Ya. Yuk, nyalain kamera. Ya, yang akan foto Irfan ya, Van. Oke. Ya, Mohon tidak menulis dulu di ruang chat supaya tidak pops up yang wajah paling bawah nanti ketutup Bapak Ibu. Ya, yuk kita tunggu chatnya dulu, oke. Ada 2 kameranya halaman ya. nyalain dong. Ada 2 halaman, nyalain kamera yuk. Pastikan mukanya udah yang paling ganteng, yang paling cantik. Jangan jelek kayak saya. Siap? Oke. Yuk. Ini ada 2 halaman. Halaman pertama ya. 1, 2, cheese. Sip. Halaman kedua. 1, 2, cheese. Sip. Sudah semua. Baik, kalau begitu terima kasih Kang Pur atas sharingnya. Terima kasih teman-teman. Terima Bapak, kasih. Ibu semua. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir, ikut listening, dan semoga ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di grup WhatsApp nanti. Selamat bergabung ke grup WhatsApp yang besar nanti. Terima kasih dan selamat malam, selamat pagi, selamat sore, dimanapun. Sampai bertemu kembali. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya Bapak Ibu. Thank you. Bu Mar juga jaga kesehatan. Sip. Atur nuhun everybody. Terima kasih semua. Terima kasih Kang Pur. Terima kasih Pais. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mariani Terima kasih Kang Pur. Assalamualaikum. Dan sehat. Linknya dikirim juga. Ya, nanti linknya akan linknya akan ada di WhatsApp group nanti. Ya, terima kasih. Saya M ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya di saya Bu Mar yang M ya. Oh iya, nggak bisa M. Ya, thank you ya Bu Mar ya. Thank you Kang Pur. Thank you semuanya. Ya Mas Irwan. Makasih, lama nggak bertemu Mas Irwan nih. Iya Mas Irwan sehat ya. Iya Bu Mar, sehat alhamdulillah. Syukurlah.